Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tuti Handayani Arifin SPDMP, dosen tetap pada program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Hairun. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah budidaya tanaman perkebunan unggulan lokal yang didesain untuk memberikan kompetensi kepada mahasiswa dalam menganalisis masalah budidaya tanaman perkebunan unggulan lokal dan mengevaluasi permasalahan di lapangan berdasarkan prinsip good agriculture practice. Mata kuliah teknologi budidaya tanaman perkebunan unggulan lokal ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah PAT 60543 yang memiliki bobot 3 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 4. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan metode pembelajaran yang interaktif, meliputi ceramah interaktif, case-based learning, problem-based learning, tutorial dan praktik, collaborative learning, dan small group discussion. Interaksi pembelajaran dibangun melalui diskusi tanya jawab, presentasi, dan umpan balik. Seluruh komponen yang saya jelaskan ini tercantum dalam RPS berbasis Outcome Based Education dan disampaikan sejak pertemuan pertama dan pada pertemuan kedua membahas tentang teknologi budidaya tanaman kayu manis. Mari kita simak bersama video pengajaran pada pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah sehat. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu untuk kelancaran pertemuan perkuliahan hari ini sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dipersilahkan. Selesai. Oke, teman-teman sekalian, minggu lalu kita sudah ketemu ya, dan kita sudah sedikit membahas terkait ruang lingkup dari tanaman kayu manis, ya, tanaman perkebunan. Nah, tentang bagaimana manfaatnya, bagaimana apa kandungannya, ya. Dan hari ini saya akan sedikit membahas, salah satu komoditi pertanian, ya, yaitu yang saya yakin teman-teman sudah pernah melihat, sudah pernah mendengar, ya, yaitu tanaman kayu manis. Teman-teman ada yang pernah sudah melihat secara langsung atau bahkan sudah pernah mencoba kayu manis itu sendiri? Coba udah pernah Bu, tapi sudah. Pohonnya belum pernah. Sudah pernah mencoba? Sudah pernah dikonsumsi? Pernah. Oh, berarti kan sudah pernah melihat secara langsung? Ya. Iya, toh? Tapi pohonnya belum? Oh, oke. Teman-teman yang lain? Tapi saya yakin sudah pernah mendengar, toh? Sudah pernah mendengar. Nah, jadi walaupun sebenarnya kalian sudah pernah mendengar, kalian sudah pernah mengkonsumsi, ya, belum banyak sebenarnya juga yang mengetahui bahwa kayu manis ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kenapa dikatakan demikian? Kenapa dikatakan bahwa kayu manis ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi? Karena dia dimanfaatkan oleh beberapa industri, ya. Nah, teman-teman ada yang tahu kenapa sebenarnya, apa manfaatnya, kenapa industri ini memanfaatkan kayu manis?
Yang bisa tahu? Oke, silakan. Karena keunggulannya satu, kayu manis itu memiliki aroma dan rasa yang khas. Memiliki Aroma dan rasa yang khas. aroma dan rasa yang khas. Nah, teman-teman sudah mendengar tadi yang disampaikan siapa? Fadlan, bahwa, dan saya sepakat dengan itu, bahwa memang yang menjadi keunggulan kenapa kayu manis ini dimanfaatkan oleh beberapa industri itu karena memang memiliki aroma dan rasa yang khas. Nah, beberapa industri yang memanfaatkan kayu manis tersebut adalah di bidang pangan, bidang farmasi, dan bidang kosmetik. Nah, apa contohnya di bidang pangan? Sebenarnya hampir sama semua, hampir saling bersangkut paut dengan ketiga bidang ini. Jadi kalau di bidang pangan, ini kebanyakan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan roti. Ya, kenapa kebanyakan dijadikan sebagai bahan pangan? Karena kalau misal di roti, kan roti ini biasa tidak ada aroma yang khas ya, jadi aroma tawar saja biasa. Kalaupun misalnya ada aroma, misalnya dia beraroma coklat kah, atau berasa coklat, vanila, dan lain sebagainya. Jarang sekali ada yang menggunakan aroma kayu manis. Nah, kemudian pada bidang farmasi, pada bidang farmasi ini, selain tadi pada pembuatan roti, juga biasa digunakan sebagai teh. Jadi kita merebus kayu manis tersebut, kemudian hasil rebusannya ini yang kita minum. Nah, ini bersangkut paut dengan bidang farmasi. Kenapa? Karena di kandungan di kayu manis ini terdapat namanya antioksidan. Antioksidan ada yang tahu, teman-teman? Senyawa antioksidan? Ya, jadi senyawa antioksidan ini kalau kita bahasakan sederhana, ya, itu kayak gerbang di tubuh kita yang melindungi sel-sel yang ada di tubuh kita dari radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas kayak asap rokok, asap kendaraan, kemudian asap hasil pembakaran, bahkan dari sinar matahari. Nah, ketika misalnya kita mengkonsumsi hasil rebusan dari kayu manis, ini bisa membantu untuk menangkal radikal bebas tersebut. Makanya dia masuk di bidang farmasi. Nah, bagaimana dengan bidang kosmetik? Jadi kalau bidang kosmetik ini kebanyakan digunakan sebagai bahan tambahan untuk memberi aroma, kan banyak pasti teman-teman temukan hand body misalnya sudah ada aroma kopi ya, kemudian ada aroma lain-lain. Nah, salah satunya juga digunakan sebagai menambah aroma kayu manis ya pada beberapa produk. Nah, tadi dikatakan oleh Fadlan bahwa yang menjadi faktor dimanfaatkannya ini kayu manis adalah karena memiliki rasa dan aroma yang khas. Nah, aroma dan rasa yang khas ini berasal dari dua senyawa ini. Ada namanya sinamaldehid dan ada namanya kumarin. Dan batas maksimal dari kandungan sinamaldehid ini rentangnya itu 60 sampai 90%. Di atas dari ini, ya, di atas dari kandungan nilainya ini, dia akan rasanya itu lebih manis tapi yang kepahit. Ya, kalian paham tidak? Maksudnya manis sekali tapi akhirnya kayak kita merasa kayak pahit. Begitu saking manisnya ya. Nah, dan juga kalau misalnya kumarinnya terlalu tinggi, ini akan membahayakan kesehatan khususnya di hati. Jadi hati-hati kalau misalnya mengkonsumsi kayu manis, jangan sampai dia kumarinnya terlalu tinggi, jadinya hatinya rusak. Nanti tidak bisa memberikan hati ke orang lain, susah itu, bahaya itu, jadi jangan terlalu sering konsumsi ya, Fadlan. Oke. Nah, di Indonesia sendiri itu ada tiga kayu manis yang dibudidayakan. Ada Ceylon, ada Cassia. Nah, dua kayu manis ini bukan dari Indonesia.
Dan kalian bisa lihat kira-kira kalau kalian dari gambarnya apa perbedaannya yang terlihat secara visual? Warnanya, Bu. Warnanya, kemudian apanya? Strukturnya, Bu. Dalam yang ini agak padat ya. Oke, Iya. terus apa lagi kira-kira? Kandungannya, ya. Jadi kandungan antara selon dan kasia ini, kasia jauh lebih tinggi kandungan sinamaldehid dan kumarinnya dibandingkan dengan selon. Kalau selon dia tidak terlalu tinggi sinamaldehid dan kumarinnya, jadi dia menciptakan rasa yang lebih lembut, ya, lebih lembut, tidak yang manis sekali, ya, tidak yang harum sekali, ya, itu sinamaldehid dan kumarinnya rendah. Nah, tapi kalau dia kasia, dia sinamaldehid dan kumarinnya tinggi. Makanya di Indonesia permintaan pasar kayu manis ini lebih banyak permintaannya ke kayu manis selon karena tidak membahayakan, ya, tidak membahayakan konsumen. Nah, apa namanya, perbedaan visual lagi yang bisa kita lihat kalau misalnya teman-teman ke pasar dan melihat kayu manis itu sebenarnya kebanyakan yang bubuk, ya. Kalaupun misalnya ada dan kalian bisa membedakan misalnya sudah dalam bentuk bubuk, cara membedakannya itu adalah dengan warnanya saja. Toh kecuali kalau misalnya masih dalam bentuk stick batang, itu kalian masih bisa membedakan bagaimana gulungannya, bagaimana teksturnya, toh. Tapi kalau kalian menemukan dalam bentuk bubuk, berarti kalian cuma bisa membedakan dari segi warnanya. Jadi kalau dia kasia, dia lebih gelap dibandingkan dengan selon. Dan teksturnya dia ini lebih, kalau selon dia lebih kasar dan bentuk gulungannya lebih rapat sehingga tidak menciptakan ruang-ruang pada gulungan tersebut. Berbeda dengan kasia. Kalian bisa lihat di sini karena gulungannya tidak sempurna ke dalam, jadi dia menciptakan ruang-ruang. Atau dia kayak ada space-nya. Nah, perbedaannya di situ. Tadi selain kandungan, teksturnya, kemudian warnanya yang bisa kita jadikan agar bisa membedakan antara selon dan kasia. Nah, apakah di Indonesia ada kayu manis? Jawabannya ada, ya. Jawabannya ada, dan namanya itu adalah Burmani, kayu manis Burmani. Ini pertama kali dibudidayakan itu di Padang, di Kerinci. Makanya sebenarnya itu kayu manis Korinci namanya. Toh, tapi untuk nama ilmiahnya itu dikenal dengan kayu manis Burmani. Nah, kayu manis Burmani ini tidak terlalu banyak permintaan pasarnya. Kenapa? Karena kandungannya itu sama dengan kasia. Dia terlalu tinggi kandungan sinamaldehid dan kumarinnya. Jadi dia terlalu pahit, dia terlalu manis sehingga juga membahayakan dampaknya akan pada kesehatan. Jadi tidak banyak permintaan kayu manis di Indonesia. Lebih banyak itu tadi selon, kayu manis selon, ya. Lanjut? Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan syarat tumbuh? Sebenarnya kalau syarat tumbuh yang harus 3 hal yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama itu adalah ketinggian. Syaratnya yang ditentukan, ya, sebaiknya disarankan itu di ketinggian 700 sampai 2000 mdpl. Kemudian dia harus membutuhkan drainase yang baik. Kenapa membutuhkan drainase yang baik? Supaya mencegah terjadinya busuk akar. Busuk akar ini terjadi ketika tanah tergenang. Ya, kenapa tergenang? Karena drainasenya tidak baik. Jadi kayu manis ini memiliki akar yang membutuhkan ruang untuk bergerak untuk mendapatkan unsur hara yang optimal. Jadi ketika dia dalam keadaan tergenang, itu akarnya tidak akan optimal dalam mencari unsur hara. Jadi drainasenya harus baik. Jadi ada 3 yang harus diperhatikan untuk syarat tumbuhnya kayu manis, yaitu apa tadi?
Drainasenya baik, drainasenya yang baik, terus untuk gembur, ketinggiannya, tinggian, lalu ketersediaan air, ke, tanahnya, ya tanahnya yang harus gembur. Sorry, tadi saya tidak sampaikan, mungkin jadi tanahnya harus gembur. Nah, selanjutnya, nah ini ada prosesnya, ya prosesnya dalam apa namanya? Proses dalam menghasilkan baik itu dalam bentuk stik, ya kayu manis yang dalam bentuk stik ataupun dalam bentuk bubuk. Jadi dimulai dari pohonnya. Jadi pohon yang siap untuk dipanen itu adalah pohon yang berumur 8 sampai 15 tahun. Itu pohon yang sudah berumur, yang sudah bisa dipanen. Nah, kemudian jadi di dalam pohon, ya itu ada 3 bagian. Jadi ada kulit luar, ya terus ada kulit dalam dan ada kambium. Nah, pada yang diambil ini adalah kulit tengahnya setelah kulit luarnya, ya yang diambil sebagai kayu manisnya. Nah, nanti setelah diambil kayu manisnya, lalu kemudian apa namanya? Dijemur, ya. Kenapa dia akhirnya tergulung? Karena ketika pada proses pengeringan. Jadi pengeringan ini bisa digunakan oven dan bisa menggunakan langsung panas matahari, ya. Jadi kenapa dia tergulung? Karena apa namanya? Dia apa? Kalau tergulung dia ya maksudnya bukan airnya yang di dalam menyusut, toh dia menyusut. Jadi setelah dia menyusut kan dia ini semakin bagus cahaya mataharinya, dia akan semakin tergulung, ya. Jadi kalau dia tidak terlalu terkena panas matahari, dia tidak maksimal gulungannya. Nah, nanti dari hasil gulungan kemudian jadilah produknya, baik itu dalam bentuk stik maupun dalam bentuk bubuk. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Bastian. Oke. Semester 1. Di sini saya mau tanyakan, Bu. Apakah kayu manis ini hanya dimanfaatkan kulit batangnya saja? Oke, baik. Langsung saya jawab ya supaya saya tidak lupa. Iya. Jadi jadi terima kasih pertanyaannya. Yang tidak, jadi tidak hanya kulitnya saja yang digunakan ya teman-teman, tidak hanya kulitnya saja digunakan. Jadi batangnya, rantingnya dan daunnya ini juga bisa diolah menjadi minyak atsiri. Dan beberapa penelitian itu daun bisa digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan pestisida nabati organik yang terbuat dari daun-daun. Mungkin itu Ya. Baik. bisa dipahami. Oke. Masih ada pertanyaan? Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ari. Oke, Ari. Semester 3. Ya. Mungkin langsung saja pertanyaan saya. Oke. Apakah kulit kayu manis tetap bisa tumbuh setelah dipanen? Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Teman-teman mungkin ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari siapa? Arif? Ada yang bisa bantu saya barangkali? Bagaimana jawaban? Fadlan? Ibu, Ada pendapat? kayaknya bisa, Bu, tapi saya tidak tahu. Kayaknya bisa, ini berarti harus disertai dengan penjelasan ya. Penjelasannya tidak ada. Iya. Tidak mendasar ya. Jadi tapi sebenarnya betul yang dikatakan oleh Fadlan ya, bahwa memang kulit kayu yang sudah dipanen ini masih bisa tumbuh. Jadi ada 2 cara. Pada umumnya petani ini menggunakan 2 cara untuk pemanenan. Satu dengan cara penebangan dan satu dengan pemanenan langsung tanpa penebangan. Nah, pohon yang ditebang ini ditebang, kemudian pohon yang ditebang ini yang kita ambil kulitnya, dan pohon yang tersisa ini jika kita rawat, jika kita pelihara, ini akan tumbuh tunas baru dan menghasilkan tanaman baru. Dan kalau kita
rawat, kita jaga, kita berikan keperluannya ya, kebutuhannya, ini akan bisa dipanen kembali, bisa tumbuh kembali kulitnya. Nah, kalau dia pemanenannya dengan cara langsung di pohonnya, itu tergantung dari tekniknya kita lagi. Tekniknya kita akan berdampak apakah bisa tumbuh ulang ini kulitnya atau tidak. Kalau caranya kita salah, tekniknya salah, itu akan merusak kambium. Toh, kalau kita terlalu dalam untuk mengupas, mengiris si kulitnya ini dan terkena kambium, akan menghambat pertumbuhan dari batang tersebut, tidak akan menumbuhkan sel-sel baru mengganti kulit yang baru. Begitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa kembali lagi dengan tekniknya kita. Tekniknya kita. Ada boleh Ari? Boleh Ibu. Boleh, terima kasih. Selanjutnya Saya Bu. Oke. Perkenalkan nama saya Wahyu Syafaat Bu. Oke. Saya ingin bertanya, apakah kayu manis dapat dibudidayakan di dataran rendah seperti wilayah pesisir Ternate? Oke, terima kasih. Jadi ini menarik ya. Jadi ini menarik karena memang tadi sudah saya sampaikan bahwa syarat tumbuh dari kayu manis ini adalah 700 sampai 2000 mdpl. Sementara memang Maluku Utara ini dikenal dengan kawasan pesisir begitu yang tidak rendah atau di bawah dari 700. Nah, apakah bisa? Kemungkinan bisa, tetapi hasilnya ini tidak maksimal. Tidak seperti kalau misalnya kita membudidayakan di ketinggian 700 sampai 200 mdpl. Sehingga ini memang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Teman-teman, adik-adik, kalau barangkali ini bisa menjadi salah satu ide melakukan penelitian ya. Tadi barangkali ada yang semester akhir yang sedang mencari ide, dan ini bisa menjadi salah satu ide untuk menjadikan skripsi. Ini menarik. Seperti itu, Dek. Siapa tadi? Wahyu. Oke. Masih ada? Jelas Bu. Cukup ya? Oke, baik. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita sudah membahas sedikit ya terkait dengan kayu manis, baik itu dari segi manfaatnya sampai dengan prospek pengembangan di Maluku Utara. Selanjutnya saya akan memberikan tugas mandiri ya. Jadi teman-teman, nanti saya berikan tugas merangkum satu artikel yang membahas terkait pemanfaatan kayu manis atau budidaya kayu manis di Indonesia ya. Bisa? Nanti minggu depan kita diskusikan bersama. Oke. Jadi sebelum kalian meninggalkan kelas, nanti saya minta teman-teman untuk melakukan absensi melalui virtual class ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya yang aktif dalam pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pengajaran saya pada pertemuan kedua. Semoga pembelajaran ini memberikan gambaran mengenai komitmen saya dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang terencana, aktif, aplikatif, dan berpusat pada mahasiswa. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemdikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti 12 Wilayah Maluku dan Maluku Utara, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Hairun, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang berkontribusi pada pengajaran hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat
dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.